Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Dari setiap puncak gunung, tanaman raksasa mekar, dan dari kelopaknya muncul makhluk-makhluk purba. Mereka bangkit dari zaman kuno, menciptakan pemandangan yang mengguncang jiwa, seperti gerbang neraka terbuka dan para penghuni kegelapan keluar menyerbu dunia. Makhluk-makhluk ini berwujud manusia, binatang, dan naga tanpa sisik, melompat dari bunga seperti kera surgawi, meluluh lantakan segalanya dengan kekuatan jahat mereka. Seperti hujan meteor, mereka melesat di langit, menciptakan kekacauan luar biasa. Dalam keputusasaan, para kultivator berseru dan bertempur tanpa ragu. Namun saat kematian seolah tinggal menunggu, cahaya surgawi mendadak menebas langit. Sebuah tombak abadi terakhir dari kendi Dao besar, menghancurkan barisan musuh purba hanya dalam satu sabetan. Ini mohon senjata dari kendi besar Dao, seru Putri Yao Yue. Satu demi satu, bunga dan makhluk purba dihancurkan. Bahkan ketika beberapa makhluk masih hidup, pedang abadi muncul dan memusnahkan mereka dengan kilat cahaya. Namun sesuatu terasa ganjil. Langit mendadak berubah, badai dan hujan menyapu tanah. Semuanya seperti patahan waktu yang terbuka, adegan dari masa lalu yang tiba-tiba mengelilingi mereka. Ini rekaman sejarah, ujar seorang kultivator dari Akademi Abadi. Mereka tersadar, yang mereka saksikan adalah peristiwa besar dari zaman kuno, rekaman nyata yang tertanam dalam ruang dan waktu. Namun sejarah itu bukan sekadar ilusi. Reruntuhan muncul, akar induk raksasa bangkit dari bawah tanah, menyambung semua gunung dan tanaman purba. Inilah sarang induk yang menciptakan seluruh pasukan purba tersebut. Kendi Dao besar menyala dan membakar sebagian akar, tetapi tak semuanya musnah. Lalu terdengar suara menggoda dari dalam kendi, "Berikan darah kalian, keabadian akan menjadi milik kalian." Beberapa mulai goyah, bahkan melukai diri sendiri. Untungnya, desahan tua menggema, membangunkan mereka. Sosok dari permukaan kendi bangkit, awalnya hanya ukiran, kini menjadi wujud nyata yang menghunus pedang dan menebas akar induk dengan api surgawi. "Jadi, kau masih hidup? Masih punya wasiat tersisa?" Makhluk dalam kendi meraung, penuh putus asa. Makhluk itu menjawab dingin. Ia adalah penjaga dari masa lalu yang meninggalkan kehendaknya demi menahan kebangkitan sarang induk. Ia menyingkap bahwa semua ini demi menyuburkan benih surgawi, sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada pasukan asing itu sendiri. Benih itu menjadikan klan kaisar hanya sebagai makanan, gumam para saksi. Bahkan para makhluk perkasa dari 9 surga terdiam, ngeri akan rahasia yang terbuka. Du Guyun terguncang oleh kebenaran tentang leluhurnya dan darah emasnya yang bisa menghitam, berseru meminta penjelasan. Tapi sang penjaga hanya menjawab dingin, "Kalian hanya harus menunggu kesengsaraan yang tak terhindarkan." Perlahan, ia memudar, kembali ke dalam kendi Dao. Dunia menjadi sunyi, tetapi di hati mereka, badai baru mulai tumbuh. Du Guyun hendak meminta penjelasan lebih lanjut, tapi sosok Taois misterius itu perlahan menghilang kembali ke dalam kendi besar yang bersinar. Semua orang hanya bisa terpaku. Benih surgawi, harta luar biasa yang telah dibesarkan selama bertahun-tahun, ternyata sudah disiapkan untuk seseorang. Siapa orang itu? Tidak ada yang tahu, dan itu membuat hati para jenius muda bergejolak hebat. Lu Tuo dan para jenius lainnya bertanya-tanya, mengapa benih ini bukan untuk kami? Bahkan Shi Hao, Wang Xi, dan tokoh dari Akademi Abadi tak bisa menyembunyikan keinginan mereka. Sosok Taois itu menatap mereka dengan dingin, lalu mengucapkan kata-kata yang menusuk, "Jangan bermimpi. Ini bukan sesuatu yang bisa kalian gapai, ketahuilah batas kalian." Ucapannya menghantam harga diri para jenius itu. Mereka semua adalah tokoh puncak di generasinya, namun dianggap tak layak. Benih itu kemudian menghilang bersama Taois tersebut, meninggalkan hanya abu dan kesunyian. Semua upaya dan perjuangan mereka seakan sia-sia. Bahkan makhluk berambut merah dari klan kaisar asing yang sebelumnya angkuh, kini tak berdaya dan lari masuk ke kendi, sambil memuntahkan ancaman pada Shi Hao. Tapi bagi Shi Hao, ancamannya tak berarti. Dia langsung menyerangnya dengan petir dari kejauhan. Tempat itu berubah senyap,
dan rasa kecewa menyelimuti semua orang. Tak ada benih, hanya puing dan kekesalan. Bahkan mulai ada tuduhan bahwa Du Guyun diam-diam bekerja sama dengan makhluk asing. Tapi membunuhnya terlalu berisiko, sebab ia adalah keturunan pelindung. Para jenius pun akhirnya mundur, kembali ke dunia luar, dan mulai mencari benih lain di tanah 5 elemen. Shi Hao bersama Qing Yi menjelajahi tempat-tempat berbahaya, dan berhasil mengumpulkan 5 jenis benih, air, api, kayu, logam, dan tanah, meski belum tentu cukup untuk menciptakan benih abadi. Tak lama, bumi bergetar dan langit diliputi cahaya keemasan. Pohon raksasa berkilau itu, pohon setengah dunia, mulai bergerak, mencabut akarnya dan menembus langit. Di belakangnya, para jenius dan tetua akademi pun mengikuti, karena pohon itu menuju tempat-tempat suci yang dipenuhi rahasia besar. Salah satu tempat itu ternyata adalah medan penuh energi dao alami. Mereka menemukan pohon yang berbuah dao murni. Meski bukan pohon semua dao legendaris, buah-buah itu tetap langka dan berefek luar biasa. Namun, harapan lebih besar muncul ketika seseorang melihat pulau melayang di ujung barat, dengan celah besar di tengahnya. Di sanalah tampak sebuah pohon dengan ribuan buah, tersembunyi di balik hukum alam yang kacau. Diduga kuat itulah pohon semua dao, pohon mitos yang dikatakan menghasilkan semua hukum langit dan bumi. Tapi yang lebih mengejutkan, di dalam celah itu, terbelenggu dengan rantai kuno, tampak sosok misterius duduk diam, menanti untuk dibangkitkan. Di atas langit, sebuah pulau terapung dijaga oleh kolam petir dan pusaran energi yin yang. Di tengahnya tumbuh pohon semua dao raksasa agung yang akarnya menembus kehampaan, cabangnya berbuah ribuan, bersinar dan memancarkan suara abadi seperti doa kuno. Semua yang melihatnya terpesona. Mereka mencoba menghitung jumlah buahnya, tak percaya jumlahnya melebihi 10.000. Namun, siapapun yang mendekat akan dihancurkan kolam petir atau ditolak oleh kekuatan tatanan alam. Tak jauh dari pohon itu, seorang pria tua yang terbelenggu rantai tua, diyakini berasal dari zaman kuno, terbaring lemah. Tubuhnya tertusuk rantai, yang bahkan emas abadi pun tak mampu menahan karatnya. Namun saat matanya terbuka, semua orang terpaku ketakutan. "Pergilah, pohon ini bukan milik kalian," serunya dingin. Beberapa tetap nekat mendekat, tapi hanya satu hembusan napasnya, satu semburan sinar pedang dari mulutnya, sudah cukup untuk menghancurkan bintang di langit. Semua langsung mundur, nyali ciut. Para tetua dari 2 akademi besar, Immortal Academy dan Lembaga Dewa Surgawi, menyadari bahaya luar biasa di tempat ini. Bahkan tulang belulang makhluk primordial pun terkubur di sekitar pohon, semua mati karena mencoba meraihnya. Mereka akhirnya mundur. Pohon dunia yang sempat mereka ikuti kini menghilang ke kehampaan, menolak untuk diikuti lebih jauh. Para tetua hanya bisa menyesal, tahu bahwa benih abadi semacam ini terlalu langka untuk didapatkan kembali. Perjalanan berlanjut ke wilayah yang lebih suram. Dataran penuh mayat raksasa dan darah yang mengambang di ruang kosong. Beberapa mencoba mengumpulkan esensi darah, tapi nyawa mereka melayang begitu saja karena energi kematian yang melekat padanya. Beberapa berhasil mendapatkan benih darah, hasil sisa dari dewa dan iblis yang gugur. Namun harga nyawanya tinggi, 3 orang mati seketika. Di daerah lain, mereka menemukan benih roh pahlawan, jiwa para ahli kuno yang membentuk benih dao spiritual. Di tepi sebuah danau bercahaya, mereka merasakan kehadiran benih waktu sangat langka dan kuat. Satu murid terseret arus dan lenyap menjadi debu dalam sekejap. Setelah berbulan-bulan, mereka akhirnya menghentikan perjalanan. Bahaya terlalu besar. Di banyak tempat, mereka bahkan bertemu makhluk purba yang masih melemparkan proyeksi kekuatannya ke luar dunia. Akhirnya suara trompet dari kapal perang memanggil semua kembali. Petualangan pun usai. Mereka meninggalkan Realm Tomb dan kembali ke institusi Dewa Surgawi, membawa sedikit harta, banyak luka, dan pelajaran bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa direngkuh. Di tengah kehancuran Realm Tomb, kapal perang perak melaju di antara bintang-bintang yang pudar dan mayat-mayat terapung. Namun, ketenangan itu pecah saat sebuah tangan hitam raksasa turun dari langit, mengguncang langit dan menabrak kapal. Formasi pertahanan nyaris runtuh, tekanan yang datang terlalu dahsyat. Untungnya, penatua kedua mengaktifkan diagram 10 alam, membendung serangan proyeksi itu. Meski hanya bayangan,
Kekuatan musuh ini luar biasa, diduga berasal dari salah satu makhluk klan kaisar asing yang tersegel. Kapal pun mundur cepat, altar tulang diaktifkan untuk menembus ruang. Mereka akhirnya tiba kembali di institusi Dewa Surgawi. Meskipun misi mereka membawa benih dao berharga, banyak korban berjatuhan. Yu Ming gugur, Huo menghilang. Harga dari sebuah perjalanan ke wilayah penuh bahaya. Di akademi, para tetua memberikan peringatan. Jika ingin melindungi kedamaian, maka mereka harus bersiap menghadapi perang di masa depan. Shi Hao sendiri dilanda kekecewaan karena gagal memperoleh benih sempurna. Ia berkonsultasi kepada penatua kedua, bertanya apakah bisa menggabungkan beberapa benih, namun itu hanya jalan menuju kehancuran. Tetua itu menghiburnya bahwa jalan dao tidak selalu terikat pada metode lama. Mungkin saja masih ada kemungkinan. Sebuah desas-desus muncul. Akademi Abadi mungkin menyimpan benih kuno tak tertandingi yang berasal dari zaman purba. Jika ditemukan kembali, mungkin saja Shi Hao masih punya peluang. Atas pertimbangan itu, penatua kedua menyuruh para jenius untuk menunda penggabungan benih mereka. Tak lama, kabar besar datang. Akademi Abadi dan Akademi Suci muncul bersamaan di langit, datang ke institusi Dewa Surgawi dengan megah, menaiki kapal raksasa seukuran bintang. Suasana menjadi mencekam. Para jenius dari ketiga akademi akan segera berhadapan. Bukan hanya benih yang dipertaruhkan, tapi masa depan 9 surga dan 10 bumi. Institusi Dewa Surgawi mendadak ramai. 2 akademi besar, Akademi Abadi dan Akademi Suci, telah tiba. Kedatangan mereka bukan hanya untuk pertukaran pelajar, melainkan untuk memilih murid berbakat, mereka yang berpotensi menjadi pewaris sejati. Para siswa gegap gempita, berharap bisa lolos dan melanjutkan pelatihan di akademi elit itu. Kedua akademi dikenal sebagai puncak dari dunia kultivasi. Akademi Abadi unggul dalam ilmu Dao kuno, sementara Akademi Suci menjadi tempat berkembangnya metode baru yang melampaui zaman. Di aula utama, para tetua 2 akademi bertemu. Pembicaraan berlangsung ramah namun penuh kepentingan. Akademi Abadi membawa benih kuno, artefak langka hasil pertempuran dari era kuno yang harus dirawat dengan darah berharga dari para jenius muda. Itu artinya, mereka datang tak hanya memberi, tapi juga menuntut. Para tetua Dewa Surgawi mulai curiga. Apakah ini kerjasama atau eksploitasi terselubung? Setidaknya 1 benih akan diberikan ke murid kami, kata monster tua berambut ungu dari Akademi Abadi, bernama Jiying. Meski menjanjikan, banyak yang tetap waspada. Apalagi, benih itu perlu direndam dalam darah naga, Phoenix, atau mereka yang mengolah 3 helai energi abadi. Di luar, langit dihiasi 2 artefak magis raksasa. Bintang dari batu dan labu dari tulang putih melayang. 1 milik Akademi Abadi, 1 lagi milik Akademi Suci. Keduanya memancarkan aura yang luar biasa. Murid-murid elit pun muncul dari pengasingan. Yao Yue dan Wang Xi langsung diundang masuk ke artefak masing-masing. Koneksi keluarga mereka dengan akademi telah membuka jalan. Namun, suasana berubah ketika cahaya dari bintang batu terbuka. Beberapa murid Akademi Abadi turun, suara mereka menggema. Apakah ada yang bernama Huang di sini? Mereka menuntut Shi Hao. Konon, di Realm Tomb, dia mempermalukan Wu Tai dan merebut baju zirah biru milik Little Sky King. Kini mereka menuntut agar Shi Hao menyerahkan baju zirah itu dan memohon ampun. Sorot mata semua orang tertuju pada Shi Hao. Ia berdiri tenang, tak berkata sepatah kata pun. Tapi ketegangan di udara menandakan satu hal, konflik besar akan segera pecah. Itu saja spoiler untuk episode 244 dari Donghua series Perfect World.